Inara Rusli lapor polisi dan istri sah lapor polisi, tidak peduli. Intinya si Inara ngedeketin suami orang. Kalau emang benar si cowoknya tidak punya istri, kenapa harus nikah siri? Harusnya nyewa gedung, nyewa hotel, kan banyak duit, kan pengusaha. Kenapa harus nikah siri? Kata si Inara, yang terjadi di dunia ini itu kehendak Tuhan. Hey bro, yang namanya pelakor itu bukan kehendak Tuhan, tetapi itu nafsu. Bismillah, saya buka atas nama Allah. Karena dulu awal makainya itu saya menyebut atas nama Allah, makanya sekarang saya buka atas nama Allah. Terus ada yang jawab begini, wow gitu, entut. Terus kalau dulu lu buka itu atas nama Allah, sekarang itu beredar durasi 2 jam tuh atas nama siapa, ha? Atas nama siluman kerbau yang suka kawin cerai dari Putri Kipas dan suka selingkuh sama Putri Gagak, siluman Gagak atau siluman Tengkorak gitu, hah? Woi, sadar woi. Kadang gua heran ya, orang tuh kalau apa-apa bau-bau agama, bau-bau Tuhan. Kalau emang doyan mah doyan bae. Kagak usah bau-bau segala agama, bau-bau Tuhan. Ingat, kita di dunia cuma sementara. Suatu saat kita bakalan mati. Lagi gua heran sampai 2 jam begitu gimana sih ya ceritanya ya? Kagak pegel pinggang lu, kagak lecet itu, nggak perih lu. Ngeri amat sampai 2 jam ya. Aduh. Emang kuat bang 2 jam, kemungkinan ngobrol, nonton, tidur. Kalau kita lihat videonya dari Mawa ya, yang ada di Densu kalau nggak salah, itu kan dikatakan itu videonya 2 jam. Kemudian selama 2 jam itu, ya nggak mungkin lah 2 jam nonstop berhubungan kan, lecet kan. Enggak kan, enggak gitu. 2 jam itu ya hahaha lah ya. Ngobrol mungkin, curcol, cerita ini itu tentang masa depan. Dan kemudian ya mohon maaf mungkin ada berhubungan seperti layaknya suami istri. Mungkin saya sendiri belum nonton ya teman-teman, jadi saya nggak tahu 2 jam itu berapa menit ngapain, saya nggak tahu karena saya belum nonton yang 2 jam itu. Kalau yang udah nonton silahkanlah komen ya, lagi ngapain sih itu 2 jam gitu ya. Tuh katanya emang kuat 2 jam ya. Jangan ya, kalau lama-lama juga kadang-kadang nggak enak kan. Kalau terlalu lama juga kadang-kadang nggak enak gitu. Jadi yang sedang-sedang aja tapi pas gitu ya. Ngomong apa sih gitu. Ya intinya Pak teman-teman ya, yang sudah bersuami jaga suaminya dengan baik. Yang sudah punya istri ya, jaga juga istrinya dengan baik ya. Jadi kalau ada masalah di hubungan kita sesama suami dan istri, ada masalah, dikomunikasikan saja. Ya biasanya masalah itu terjadi karena apa? Satu, karena komunikasinya tidak baik. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dengan baik, maka insya Allah semuanya baik-baik saja. Jadi penting sekali untuk komunikasi ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau kata almarhum bapak saya dulu bilang katanya, nanti kalau sudah menikah, ketika pasanganmu jadi api, kamu harus jadi air ya. Jadi kalau lagi emosi pasangan kita jangan ikut-ikutan emosi ya, nanti kacau ya. Kalau yang satu lagi jadi api, lalu kita jadi api juga, ya udah kebakaran gitu. Jadi itulah pentingnya sabar. Ya, pentingnya untuk kita bersikap sabar. Jadi kalau pasangan kita lagi emosi, mungkin lagi dapet, hormonnya lagi acak-acakan, ya kan, gampang tersinggung, gampang marah, ya, maka kita sebagai laki-laki, kita harus sabar, ya. Harus sabar, jangan ikutan emosi, ya. Pun sebaliknya, kalau misalkan suami kita lagi banyak kerjaan di luar, stres, udah bekerja keras tapi penghasilannya masih sedikit, kemudian dia gampang emosi, balik-balik kemudian nggak mood, maka yang perempuan harus sabar, ya. Harus sabar, ya, seperti itu, ya. Bedanya laki-laki sama perempuan, kalau perempuan biasanya kalau lagi ada masalah, dia cerita, maka si laki-laki harus mendengarkan. Kalau laki-laki kalau lagi ada masalah, dia itu sukanya diam, maka perempuan nggak usah banyak tanya. Nah gitu ya. Ini kunci pernikahan agar kita tetap sakinah, mawadah, warohmah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi saya nggak tahu nih 2 jam ngapain aja, berapa menit ngapain, saya nggak tahu ya. Sama siapa? Kalau kalian yang mana maksudnya? Harusnya lu diboykot. Public figure. Siapa sih lu? Istrinya public figure, mantan istrinya public figure yang gak bisa jadi contoh gitu. Karena lu bawa-bawa look yang religi gitu loh. Menyampaikan permintaan maaf
atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Allah yang jadi sebaik-baik saksi di amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inara Rusli lapor polisi dan istri sah lapor polisi, tidak peduli. Intinya si Inara ngedeketin suami orang. Kalau emang benar si cowoknya tidak punya istri, kenapa harus nikah siri? Harusnya nyewa gedung, nyewa hotel, kan banyak duit, kan pengusaha. Kenapa harus nikah siri? Kata si Inara, yang terjadi di dunia ini itu kehendak Tuhan. Hey bro, yang namanya pelakor itu bukan kehendak Tuhan, tetapi itu nafsu. Ingin mendapatkan suami pengusaha dan kaya raya, gitu aja kok repot kamu. Ih, kalau emang benar si cowoknya mengaku saat PDKT tidak punya istri, harusnya kamu minta maaf kepada istri sah. Sungkem-sungkem, bukan lapor polisi. Malah memperkeruh suasana, harusnya minta maaf biar nama kamu bersih. Malah lapor polisi. Yang masih percaya sama aku berterima kasih. Inara, muka sudah cantik, udah tinggi, udah putih, udah mulus, body masih bagus, anak sudah 2-3 juga. Nggak seperti kita ini mama yang di kampung, sudah banyak bekas jerawat, tai lalat di mana-mana, nggak ada mulus-mulusnya gitu. Ya, aduh kenapa masa sih gitu nggak berpikir gitu, atau nggak bisa ngedapatin laki-laki yang single gitu, laki-laki yang bukan notabene itu punya orang. Ya, bagaimanapun kita sembunyikan, bangke itu tuh tetap akan tercium juga itu baunya. Nggak mungkin enggak. Soalnya kita ngejalanin hidup ini tuh bukan seperti kita ngejalanin drama di Indosiar. Bukan, ini tuh nyata. Dan kalau orang sudah menikah, biar nikah siri, nikah diam-diam atau nikah apalah itu, tetap akan lama-lama itu tetap akan mencuat, muncul juga ke publik. Ya, jangan minta nggak dihujat. Karena kalian itu seorang public figure yang notabene kalian itu sudah publikasi. Jadi haknya orang untuk suka atau nggak suka sama kau. Kenapa sih nggak bisa gitu wajah cantik itu, ya kan, body sebagus itu nggak bisa gitu ngedapetin laki-laki yang memang single. Kayaknya banyak banget orang single di muka bumi ini, yang sukses juga tuh banyak. Tapi kenapa harus terpaut tercantol sama suami orang? Tumben gak ada para ustadz-ustadz yang mendampingi kan. Kemarin tuh buka cadar ada ustadz-ustadz yang mendampingi. Waktu bermasalah sama si Virgun ada disupport sama ustadz-ustadznya. Nah sekarang sendiri nggak ada itu. Kenapa pula itu? Hah? Terlalu fatal apa yang kau lakukan. Sebenarnya kemarin itu tuh publik itu sudah sanjung-sanjung kau, sudah bilang kau istri yang kuat, bijaksana, kasihan, bla bla. Ini lagi kau memperlakukan wanita yang sama di posisimu dulu. Kan kita punya otak, Inara punya otak. Otak itu untuk berpikir, Inara untuk berpikir. Kau kan saling chat-chatan sama si Mawar, ya. Nyata-nyata kau tahu kalau mereka itu tuh belum sah bercerai. Sekalipun sudah talak 1-2 itu masih bisa kembali. Kecuali sudah talak 3 dan sudah ada keluar tuh akte cerai tuh, baru tuh kita melangkah. Masa kita melangkah orang baru talak 1 atau 2? Terus gimana kalau seandainya mereka tuh rujuk lagi? Coba. Katanya nggak mau diduakan, nggak mau menjadi istri kedua. Terus masa sih logika nggak berpikir gitu loh? Aduh secantik ini, aduh kenapa sih Tuhan gitu nggak memberikan aku paras yang cantik seperti dia itu, ya kan?